Halo semua, selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu baik dan semangat menjalani hari ini ya. Hari ini kita akan belajar cara membuat video sederhana menggunakan aplikasi Canva. Sebelumnya, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, saya akan izin screenshot terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, untuk ini tidak jelas ya. Sebentar. Oke, kita mulai. Sebelumnya kita mulai kita berdoa terlebih dahulu, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Hari kita akan dari cara membuat video sederhana menggunakan Canva. Nah, kita perkenalan dahulu. Perkenalkan, nama saya Monika Astrinasari. Saya mahasiswa semester 6 jurusan Sistem Informasi di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Di sini saya mengikuti program Kampus Merdeka yaitu MSIB atau Studi Independen UI UX di BISA AI. Kali ini saya akan membawakan webinar bertema membuat video sederhana menggunakan Canva. Di webinar sebelumnya kan sudah pernah disinggung tentang video dari Canva. Nah, kali ini kita akan pelajari bagaimana sih cara membuat video sederhana itu hanya menggunakan Canva saja. Di webinar kali ini, apa saja yang kita bahas? Nah, di sini ada tujuan pembahasan. Untuk yang pertama, memperkenalkan penggunaan Canva untuk membuat video dengan mudah dan cepat. Hal ini menyangkut manfaat dan keunggulan apa saja yang dimiliki Canva, sehingga akan menjadi aplikasi pilih. Sehingga kenapa aplikasi Canva menjadi pilihan hari ini. Lalu, memberikan panduan langkah-langkah cara membuat video sederhana. Nah, di sini kita akan mencoba membuat video sederhana dan tutorialnya bagaimana. Lalu yang terakhir, mengoptimalkan fitur Canva untuk menciptakan video yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini akan membantu pengguna seperti kita dapat memanfaatkan secara optimal apa saja fitur yang telah diberikan Canva kepada pengguna. Dan Canva dapat digunakan secara gratis sehingga kita akan sangat terbantu.
Nah, agenda pembahasan hari ini yang pertama, kita akan pengenalan Canva terlebih dahulu, lalu tips merencanakan konten dan tema, dan yang ketiga, contoh video yang telah dipublikasikan, dan langkah-langkah cara membuat desain video tersebut, dan tanya jawab. Sebagai pemula, pasti bertanya-tanya kan, apa sih Canva itu? Terus kenapa harus menggunakan Canva? Kenapa nggak pakai aplikasi lainnya yang lebih profesional? Lalu, jika memang kita tertarik pengen menggunakan Canva dan ingin mempelajarinya, bagaimana caranya? Nah, di sini kita akan masuk agenda pertama, yaitu pengenalan Canva. Apa sih Canva itu? Canva adalah aplikasi atau platform desain grafis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis konten visual seperti poster, spanduk, terus PPT untuk presentasi, dan banyak lagi. Nah, ini juga menjadi alat yang sangat berguna untuk individu maupun untuk bisnis, atau seperti kelompok dalam organisasi ataupun tugas. Lalu, Canva ini juga akan menjadi komunikasi visual online yang memiliki misi memperdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan bisa mempublikasikan di mana saja. Nah, setelah kita tahu tentang kenapa yang dipilih, kenapa nggak aplikasi lainnya yang mungkin lebih profesional, begitu. Terus, di sini kenapa kita memilih Canva? Canva memiliki beberapa manfaat bagi pengguna seperti kita ini. Untuk yang pertama kan, banyaknya fitur yang bermacam-macam yang sangat mudah digunakan untuk pemula. Dengan fitur ini kita akan bisa sangat dibantu ya. Lalu dapat dengan mudah membuat berbagai jenis desain sesuai kebutuhan pengguna. Dan yang ketiga, jika kita menggunakan Canva, terutama saat memiliki tugas kelompok, kita bisa bekerja sama dengan tim dalam satu tempat, sama secara real time dan sangat mudah. Ya, seperti yang tadi kan dapat membantu individu ataupun organisasi atau kelompok. Lalu untuk keunggulannya yang dimiliki Canva apa saja ya? Nah, di sini ada kemudahan penggunaan, terutama untuk pemula. Lalu antarmuka yang simple akan memudahkan pengguna dalam menggunakannya. Lalu hemat waktu dan biaya karena banyak tersedia secara gratis. Dapat berkolaborasi dalam tim. Kustomisasi yang fleksibel dan banyak fitur yang ditawarkan. Setelah menyinggung tentang manfaat dan keunggulan, kita juga akan diberikan fitur gratis tadi kan. Nah, fitur gratisnya itu apa aja sih? Nah, di sini ada Canva memiliki 250.000 template gratis, lalu kolaborasi tim, ilustrasi dan icon, dan kustomisasi teks. Nah, di sini seperti pada gambar ya, banyak sekali pilihan template bertemakan bisa saja bisnis, sosial media, edukasi, atau lainnya, dan memiliki berbagai macam ilustrasi, icon, dan lainnya secara gratis juga, dan kita bisa memilihnya sesuai keinginan kita. Lalu kustomisasi teks. Nah, di sini kita bisa juga memilih yang sesuai untuk desain kita secara gratis juga. Kita masuk ke agenda kedua, yaitu tips merencanakan konten dan tema. Nah, caranya tuh gimana sih biar konten dan tema ini sesuai agar memudahkan kita dalam membuat video itu.
Nah, caranya ada yang pertama, tentukan terlebih dahulu tema konten yang akan dibuat, seperti untuk edukasi atau hiburan. Lalu tetapkan tujuan jika telah mendapatkan ide konten. Kita harus mencari terlebih dahulu idenya, lalu bisa dilakukan dengan riset-riset terlebih dahulu, mau tema apa nih, dan tujuannya untuk apa nih, misal untuk edukasi atau hiburan, gitu. Lalu yang kedua, perhatikan siapa target audiens sehingga dapat mengetahui kebutuhan apa saja yang harus dipertimbangkan. Misalnya kita ambil tema pengennya pendidikan, nah kita harus tahu target audiensnya mau anak kecil atau anak remaja begitu. Lalu yang ketiga, pilih tema yang relevan sesuai dengan audiens agar pesan yang disampaikan dapat dipahami. Nah, seperti yang tadi, temanya ya mungkin edukasi, jadi disesuaikan untuk anak kecil nih, terus isinya juga disesuaikan juga. Begitu. Lalu yang keempat, buat rencana konten yang terstruktur. Dapat diawali dengan membuat skrip atau outline yang jelas yang dibahas dan digunakan dalam video, dan alur cerita yang menarik dan logis. Nah, di sini jika kita ingin membuat konten yang panjang, video yang panjang, mungkin bisa distruktur terlebih dahulu, dirancang dengan skrip atau outline yang terstruktur gitu ya. Lalu yang kelima, jelas menggunakan tampilan visual yang menarik seperti animasi agar mempertahankan perhatian audiens. Seperti tadi yang ingin menyinggung edukasi dan audiensnya anak-anak, berarti pakai animasi yang menarik biar mereka pasti tidak bosan begitu. Lalu lakukan evaluasi dan perbaikan jika telah selesai dibuat, agar tidak ada kesalahan yang terlewatkan. Nah, kenapa harus dilakukan evaluasi dan perbaikan terlebih dahulu? Karena biar mungkin ada sesuatu yang kita terlewatkan, misal kayak typo atau kurang sejajar elemennya begitu. Jadi kita harus memperbaiki lagi, kita pantau lagi dari awal sampai akhir videonya sudah pas atau belum, isinya udah pas atau belum begitu. Nah, di sini adalah contoh yang telah dipublikasi. Di sini kita masuk ke agenda ketiga. Nah, di sini ada contoh animasi sederhana yang menggunakan Canva, dan ini lebih singkat waktunya. Nah, ini adalah contoh animasi bergerak hanya menggunakan Canva. Kita susun awalnya dengan, misal kita memilih tema apa yang cocok untuk membuat animasi bergerak ini. Nah, ini adalah taman bermain, dan kita pastikan membuatnya pasti ada anak kecilnya, ada tamannya, ada yang untuk tempat bermain, begitu. Lalu bisa ditambahkan dengan elemen-elemen lainnya yang bergerak, gitu. Dan di sini juga ada video sederhana yang terstruktur, seperti yang tadi telah kita bahas.
Nah, itu adalah dua-duanya adalah contoh membuat video hanya menggunakan Canva. Seperti yang untuk video tadi yang sederhana tadi hanya beberapa detik, karena itu untuk contoh video bergerak begitu. Lalu ini ada juga contoh video sederhana terstruktur tadi yang sudah disusun dan memiliki skrip seperti urutan-urutan juga, seperti pengenalan terlebih dahulu, lalu isi, terus penutup begitu. Sekarang kita masuk ke agenda tutorial dan langkah-langkah membuat desain video sederhana menggunakan Canva, seperti contohnya pada tadi. Oke, kita masuk ke Canva terlebih dahulu. Nah, kita pertama membuat video terlebih dahulu, tempat videonya, tempat video. Nah, begini. Nah, di sini memiliki pilihan template sesuai keinginan kita. Mau tema apa, nanti bisa dibuat. Nah, contohnya kita buat animasi bergerak seperti tadi ya. Kita awali terlebih dahulu temanya mau apa gitu. Misal temanya di kelas gitu ya. Jadi background kelas. Nah, ini bisa langsung dijadikan background. Nah, begini. Lalu kita bisa memilih elemen apa saja yang di dalamnya, seperti siswa-siswi begitu. Kita bisa tambahkan terlebih dahulu di sini. Apa ya? Student and teacher. Kita pilih yang bergerak, kalau bisa diusahakan yang bergerak karena biar tertampil juga gerakan-gerakannya. Agak susah mencari gambar bergerak ya. Mungkin kita bisa ambil ini contoh, lalu kita buat teks bubble.
Kita langsung tambah teks. Nah, ini bisa masuk ke seperti yang tadi, animasi terstruktur, karena bisa disusun untuk perkenalan, lalu bisa dibuat dia ingin menyampaikan apa, lalu bisa ada penutup gitu. Kita buat yang pertama terlebih dahulu. Biar bergerak, kita tambahkan efek teksnya, animasi. Diketik ya. Ini juga bisa ditambahkan animasi. Nah, begini contohnya untuk awalan pertama tadi. Atau untuk yang lainnya. Contoh lainnya, kita menggunakan background. Oh, salah. Seperti yang tadi, tempat untuk bermain. Contohnya ini, lalu kita jadikan. Lalu kita bisa tambahkan elemen-elemen apa saja di dalamnya. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Lalu anak-anaknya.
Kita sesuaikan ukurannya agar tidak terlihat dia lebih besar dari isi-isi di dalam lingkungannya ya. Oke, lalu kita bisa menambahkan apa saja biasanya di lingkungan yang terbuka seperti kupu-kupu, burung, agar semakin terlihat banyak yang bergerak. Contohnya seperti ini, diperkecil, lalu disesuaikan. Nah, begitu. Nah, ini merupakan salah satu juga ini masih bergerak. Nah, begitu. Lalu mungkin contoh yang terstruktur tadi. Kita buat yang baru saja. Kita ambil tema semisal tips nih, tips cara menanam kaktus. Berarti kan tentang tanaman. Kita ambil contoh yang sesuai dengan tema. Tema tanaman. Contohnya ini. Misal tips merawat kaktus. Mini gitu. Lalu elemennya juga disesuaikan ya. Bisa ditambah-tambahin elemennya juga di sini banyak banget, bisa dipilih sesuai kebutuhan kita. Misalnya begini, lalu kita ambil dulu isi, kita cari dulu tips merawat kaktus mini.
satu. Kepercayaan yang cukup. Kita sesuaikan elemen-elemennya juga. Sebentar. Tukar sepertinya. Oh. Sepertinya kebalik. Ini saja begini. Oh, ini jadi satu. Oh, salah. Di sampingnya.
Elemennya bisa disesuaikan ya. Nah, contohnya seperti ini. Bisa ditaruh di mana yang cocok atau di mana yang pas gimana. Nah, contohnya begini, tinggal diberikan animasi yang sesuai. Jika telah selesai, bisa ditambahkan suara, efek suara. Di sini sudah punya suara sendiri, disesuaikan saja.
Ini adalah contoh, ada dua tiga contoh cara pembuatan video sederhana hanya menggunakan Canva. Begitu. Oke, kita kembali ke materi. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tab. Di sini jika ada pertanyaan dapat diketik di kolom chat dan saya tunggu 5 menit ya.
Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita sudah masuk ke kesimpulan. Nah, kita di penghujung materi juga. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah saat telah memahami tips, merencanakan konten video, dan dengan semua fitur dan kemudahan yang ditawarkan Canva akan membantu pengguna, terutama pada pemula, saat membuat desain video sederhana yang menarik dan efisien. Dengan demikian juga, pengguna akan mengetahui secara langsung manfaat dan keunggulan aplikasi Canva dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Oke, acara webinar kali ini telah berakhir. Terima kasih untuk partisipasinya. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, bisa dikoreksi langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih.